Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual. Jadi malam ini kita masuk di sesi ngopi, Kang ya. Ngopi. Ngobrolin spiritual. Ini nyantai tak ngudut sih, Kang ya. Jadi gini, Kang. Banyak beberapa teman yang nanya ya. Contoh langsung komentar di konten kita, ada juga yang langsung nge-DM saya, ada mention saya, ada. Dia nanya, nih, sebentar. Gimana sih Kak caranya biar bisa ngelihat setan? Nah, pilih kan? Gitu temennya. Ini ada apa? Dari teman kita yang di Jombang ya. Nanya, gimana sih Kak caranya biar ngelihat setan? Biar bisa ngelihat setan gitu ya. Monggo Kang, penjelasannya. Kok setan kan lucu, mau setan kepalanya hitam-hitam gitu. Kan lucu. Kan? Jadi gimana nih Kang? Coba dijawab, dijelaskan sama teman-teman ya kan memang masih awam dan belum mengerti gimana dunia spiritual gitu. Itu sebetulnya kalau hal yang kayak gitu gimana ya merasakan istilahnya kalau untuk menengok ke alam yang kedua tadi itu antara tangan ini sama ini aja bedaannya. Kalau kita ke alam kita yang di sini, alam dia tuh ke sini, nggak jauh beda. Nah, kita lewat pun ya cuma gini-gini aja. Makanya kadang tuh orang bisa keteguran kan, itu pas nyenggol tuh udah keteguran. Kayak apa bahasa itu Jawanya kesambet Kang ya? Kesambet, bahasa Jawanya tuh kesambet alias kesurupan kan, kesurupan kan. Oh ya, kalau kesurupan udah masuk kan ya? Di sini udah masuk ke tubuh. Ya, kalau kesambet masih nyenggol. Jadi kalau untuk mendalami istilahnya mau menengok ke alam itu tadi ya satu intinya kita benar-benar istiqomah, pikir, cuma dibatin aja sudah terasa. Tapi memang biasa kan ya kita sendiri paham kalau misalnya belajar tanpa guru kan ibarat belajar dengan setan gitu. Itu orang gemblong. Nah iya orang gemblong gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang nggak ada gurunya, nggak ada pembimbingnya, mohon jangan coba-coba nanti bisa stres juga nanti. Itu tadi efeknya ketika kita berkeinginan seperti yang kita inginkan. Contoh melihat setan gitu tadi. Melihat setan. Tapi nggak ada pembimbing kan ya? Nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang lebih tua lah ibaratnya. Itu bakal fatal kan ya? Fatal. Nanti dirinya sendiri yang jadi setan. Oh iya. Itu bisa juga kayak gitu akhirnya. Iya tuh yakin itu. Karena terus perbuatannya nggak tentu arah kan gitu. Iya, kebanyakan agak oleng ya. Agak oleng. Itu tadi. Jadi kalau bisa yang hal kayak gitu tuh nggak usahlah kita mengetahui kali. Yang penting kita merasakan tuh ada gitu aja udah. Itu aja intinya tuh. Jangan terlalu mendetil kali. Ini Kang, ada lagi yang nanya, Bang, gimana kok bisa dapat keris atau benda pusaka seperti itu? Gimana? Ini kemungkinan dia nanya, gimana kok bisa tiba-tiba dapat gitu? Kang, penjelasan nih. Ya itu tadi ya kita kan satu kan minta izin, kita minta berkahnya. Kalau memang bisa istilahnya untuk kita pelihara, insya Allah itu bisa mewujudkan diri, wujudkan nampak. Kalau memang di situ tuh ada auranya, kodamnya yang benar-benar ada yang kita rasakan, apa kan? Kalau kita doa sampai sholawat, insya Allah kan terwujud juga. Iya. Hadir juga dia. Dan memang nampaknya seperti apa Kang ya? Seperti sulap. Sulap. Kebanyakan mereka bilang seperti sulap. Yang nggak ada tiba-tiba jadi ada. Ini pertanyaan ketiga Kang. Bang, apa iya kalau tuyul dari Jawa bawa ke Sumatera nggak bisa karena nyebrang laut? Nah ini Kang. Jadi mungkin ini
orangnya apa ya Kang? Tukang melihara tuyul. Saya nggak perlu kasih tahu namanya, nggak bercanda ya. Itu yang biasanya orang kayak gitu tuh pasti sering bawa tuyul. Karena dia merasa kalau nyebrang di lautan kan susah gitu kan. Itu. Jadi gimana nih Kang? Berarti ini ketika dia ke Jawa, dia mau bawa tuyul ke Sumatera, dia bertempat tinggal di Sumatera, tapi nggak bisa karena nyebrang laut. Bener apa enggak Kang? Itu mustahil, itu enggak lah. Enggak Kang ya? Enggak. Kalau barang kayak gitu tetap bisa. Tapi ada beberapa yang bilang Kang, kalau misalnya ini bawa barang-barang ataupun pusaka dari tanah Jawa dibawa ke sini, ke Sumatera, itu kan nyebrang laut katanya nggak bisa. Terus ada juga yang bilang kekuatan dari pusaka itu hambar. Enggak. Itu gini caranya. Kalau kita membawa pusaka dari Jawa, kalau yang udah tahu kodamnya namanya apa, kayak taruhlah namanya kayak cacing gitu aja lah ya kan. Kita keluarkan dulu dari situ. Jadi bawa ke sini tuh posisinya kosong. Dia kan udah alam gaib kan ya kan. Iya. Nah, jadi nanti kalau udah nyampe sampai sini kan baru kita panggil. Masukkan lagi. Nah, itu caranya. Oh iya, berarti sama kayak kejadian teman saya Kang ya. Itu bawa pusaka kecil ya. Itu keris kuningan kalau nggak salah. Itu dia bawa. Memang seperti itu. Dia bilang keris ini ketika saya bawa di perjalanan itu kosong, tapi sampai sini alhamdulillah dengan istiqomahnya saya, dengan doa-doa dari saya tiap malam, akhirnya diijabah Allah, dan itu khodamnya datang hadir. Jadi memang nggak ada kemungkinan untuk nyebrang dari Jawa ke Sumatera hilang. Enggak. Tapi kalau soal keilmuan, kalau ke Jawa ke sini deras, tapi kalau ke sini ke Jawa agak berat. Maksudnya gimana nih Kang? Intinya istilahnya kalau hal-hal yang gaib itu tadi kan agak berat. Oh iya. Karena ilmunya itu kalau orang Jawa bilang masih tua di Jawa. Nah di Jawa memang benar-benar masih kental Kang ya. Kental. Lanjut lagi nih Kang, ada yang nanya, Kak, orang di gunung sering hilang, apa karena orang-orang gaib atau orang-orang bunian? Bener apa enggak Kang? Itu ya enggak juga. Cuma kadang tuh kita banyak juga yang kejadian kayak gitu, kadang tuh hilang gitu aja kan. Itu udah kadang tuh masuk ke alam yang kayak tadi. Jadi istilahnya pintu mau keluar dari dia nggak tahu. Itu penyebabnya karena apa Kang? Pikiran juga. Terlalu kosong pikiran. Kosong. Oh iya. Jadi cara mengatasinya Kang, supaya untuk mungkin ini salah satu orangnya ini apa ya Kang ya, hobi mendaki, ya takut supaya untuk apanya gimana Biar nggak kejadian. itu banyak kan istighfar. Biar pikiran kita tuh, hati kita tuh nggak kosong. Kalau kita pikirannya kosong ya mudah kali kalau kemasukan barang yang kayak gitu, mudah banget. Oh iya. Intinya selalulah diisi dengan zikir di dalamnya. Tuh. Lanjut lagi Kang. Mas, saya mau punya pegangan, apa ya yang cocok untuk disukai lawan jenis? Oh. Ngawur pertanyaannya ya. Ini mintanya lembu pelet. Gula ini. Aduh. Apa gampang itu jawabannya? Biar suka cewek sama dia kan? Gampang aja. Suruh cabut bulu ketiaknya, ngasihkan di hidungnya. Pasti kejar. Pasti dikejar itu. Jadi untuk pertanyaan yang ini nggak dijawab Kang ya? Jawabannya itu tadi. Jawabannya tadi. Suruh nyabut bulu ketiaknya, kasih ke hidung cewek itu pasti kejar. Itu aja intinya. Jadi dikejar karena ngamuk. Nggak tahu lah itu. Iya. Ini kurang apa Kang ya? Ntar Kang, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Kang, cara sadarin orang kesurupan gimana untuk orang yang nggak tahu ilmu gaib atau spiritual? Nah, berarti contoh ada orang kesurupan dan di situ dia nggak memahami dan nggak mengerti tentang spiritual, Kang. Iya, Kang. Nah itu gini, untuk mengobatinya itu gini aja lah ya, biar kita sama-sama enak. Ngambil air putih itu, ya kan, segelas saja, dibacakan Al-Fatihah itu 7 kali. Tapi kalau untuk nyampe lafaz iya karena butuh iya karena stain itu tahan napas, ya kan, sebut si jago bayi ini namanya siapa. Nah, itu ditiupkan di air, suruh minum sampai sholawatan. Insya Allah juga. Tapi saya yang penting ya Kunci segala ilmu ini keyakinan, Kang. Cukup berdoa dengan keyakinan dan percayaan masing-masing, Kang. Oke, matur suwun, Kang. Makasih banyak udah dijawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ini kemungkinan udah menjadi pelega di hati mereka masing-masing. Oke, baik teman-teman semuanya, jejak gaib Rokan Hulu malam ini perjalanannya selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam metafisika.